Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan jaringan komputer. Saya Rizky Kurniawan Yahya dari NPM 257821110. Saya Baktiari Putra dengan NPM 2578292. Saya Muhammad Arezaki, NPM saya 25782103. Saya Azril Andrean dengan NPM 2578234. Saya Salsabila Aulia Zahra dengan NPM 257821111. Saya Deanggraini dengan NPM 2578236. Saya Zahra Muabdillah dengan NPM 2578258. Saya Ika Hanif Yahya dengan NPM 257820098. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Cisco iOS Access. Nah, yang pertama itu ada yang namanya sistem operasi. Sistem operasi itu adalah software utama yang mengatur dan mengendalikan seluruh kerja perangkat, baik itu komputer, HP maupun perangkat jaringan. Nah, terus selanjutnya itu ada namanya GUI. GUI itu adalah singkatan dari Graphical User Interface, yaitu tampilan antarmuka pengguna berinteraksi dengan perangkat menggunakan ikon tombol, menu, dan jendela, bukan hanya teks. Contoh kayak tampilan desktop Windows atau tampilan HP di Android dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada yang namanya tujuan sistem operasi. Tujuan sistem operasi itu adalah membuat perangkat bisa digunakan secara efisien, teratur, dan mudah oleh pengguna. Selanjutnya itu ada yang namanya metode akses. Nah, metode akses itu adalah cara untuk masuk, menggunakan atau berkomunikasi dengan sistem atau perangkat, baik secara langsung melalui jaringan atau lewat tampilan tertentu. Jika pada Cisco, biasanya metode akses ke perangkat jaringan yang digunakan itu adalah konsol, telnet, dan SSH. Selanjutnya itu ada program emulasi terminal. Program emulasi terminal adalah alat untuk mengakses dan mengontrol perangkat lain melalui tampilan terminal atau CLI tanpa perlu perangkat fisik khusus. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang iOS Navigation. iOS Navigation adalah cara menggunakan sistem perintah pada perangkat Cisco seperti switch atau router. iOS Navigation adalah cara kita berinteraksi dengan perangkat Cisco menggunakan CLI atau Command Line Interface. Dengan CLI, kita bisa mengontrol dan mengkonfigurasi perangkat jaringan secara langsung. Pada Cisco iOS terdapat beberapa mode utama, yaitu User Access, Privilege Access, dan Global Configuration. Mode pertama adalah Access, ditandai dengan tanda lebih dari seperti switch. Mode ini hanya digunakan untuk monitoring dasar dan tidak bisa melakukan konfigurasi. Mode kedua adalah Privilege Access, ditandai dengan tanda pagar seperti switch. Untuk masuk ke mode ini, kita menggunakan perintah Enable. Di mode ini kita bisa menjalankan perintah yang lebih lengkap dan masuk ke konfigurasi. Mode berikutnya adalah Global Configuration. Dengan tampilan switch dalam kurung config, masuk ke mode ini dengan perintah configure terminal. Mode ini digunakan untuk mengatur konfigurasi perangkat secara keseluruhan. Nah, di dalam Global Configuration ada submode seperti Line Configuration untuk mengatur konsol atau remote access, Interface Configuration untuk mengatur port jaringan. Setelah itu ada beberapa perintah penting dalam navigasi ini adalah Enable untuk masuk privilege mode, Disable untuk kembali ke user mode, Exit untuk keluar satu level, End untuk kembali langsung ke privilege mode. Nah, yang terakhir atau kesimpulannya, iOS Navigation memiliki struktur mode bertingkat. Setiap mode memiliki fungsi yang berbeda.
dan pemahaman navigasi ini sangat penting untuk melakukan konfigurasi jaringan. Ya, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan yang 2.3 yaitu the command structure. Nah, di sini the command structure yaitu ada satu struktur dasar perintah. Setiap perintah Cisco iOS memiliki sintaks spesifik yang terdiri dari dua bagian utama setelah nama perintahnya, keyword dan argumen. Di sini ada command atau perintah kata pertama yang dimasukkan, yaitu contohnya show, ping, dan IP. Keyword atau kata kunci yaitu parameter spesifik yang sudah ditentukan dalam sistem operasi. Contohnya IP protokol dalam perintah show IP protokol. Selanjutnya ada argumen yaitu nilai atau variabel yang ditentukan oleh pengguna dan tidak ditentukan sebelumnya. Contoh alamat IP tujuan dalam perintah ping 192.168.1.1. Yang kedua yaitu ada fitur bantuan atau help features, yaitu Cisco iOS menyediakan dua jenis bantuan interaktif untuk memudahkan pengguna. Yaitu contohnya context sensitive help, yaitu memberikan daftar perintah yang tersedia di mode saat ini, membantu menentukan kata kunci atau argumen mana yang valid untuk perintah tertentu. Selanjutnya command syntax check, yaitu iOS akan memeriksa perintah yang dimasukkan jika salah. Ia akan memberikan umpan balik seperti ambiguous command atau perintah tidak jelas, dan incomplete command atau perintah belum lengkap, atau invalid input detection atau kesalahan pengetikan. Yang ketiga yaitu tombol cepat dan pintasan atau hotkeys dan shortcuts. Ya, CLI Cisco menyediakan berbagai pintasan untuk mempercepat konfigurasi dan navigasi, yaitu tab melengkapi sisa kata dari perintah yang diketik sebagian, dan Ctrl R menampilkan kembali baris yang sedang diketik, dan Ctrl Z langsung keluar dari mode konfigurasi dan kembali ke privilege EXEC mode. Dan panah atas atau bawah yaitu menampilkan kembali perintah-perintah sebelumnya yang pernah diketik, dan Ctrl C yaitu membatalkan perintah yang sedang berjalan atau keluar dari mode konfigurasi. Dan yang keempat yaitu ringkasan sintaks visual. Dalam dokumentasi Cisco, penggunaan gaya penulisan tertentu menunjukkan bagaimana perintah harus digunakan. Yaitu ada perintah bold, yaitu perintah dan kata kunci yang harus diketik persis seperti yang tertulis. Dan ada perintah italic, argumen digunakan pengguna harus memasukkan nilai tersendiri. Dan X atau kurung siku menunjukkan elemen opsional. Dan XYZ atau kurung ini menunjukkan pilihan wajib atau pilih salah satu dari berbagai opsi. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 2.4 yaitu konfigurasi dasar pada Cisco iOS. Untuk konfigurasi yang pertama yaitu memasukkan username. Username ini berfungsi sebagai identitas, sebagai hostname atau identitas untuk memudahkan mengidentifikasi saat melakukan remote jarak jauh menggunakan SSH. Kemudian ada beberapa aturan penamaannya. Yang pertama dimulai dengan huruf, kemudian tidak boleh ada spasi dan diakhiri dengan huruf atau angka. Nah, penamaan ini hanya menggunakan huruf dan angka dan tanda hubung dash. Tidak boleh terlalu panjang dan tidak boleh terlalu pendek. Minimal panjang kurang dari 64 karakter. Kemudian untuk perintahnya sendiri, setelah kita melakukan enable pada switch, kemudian kita masuk ke konfigurasi terminal. Nah, di sini masukkan perintah hostname. Setelah itu username apa yang ingin kita berikan. Nah,
selanjutnya, konfigurasi selanjutnya yaitu keamanan password. Keamanan password ini adalah prioritas utama untuk membatasi akses administratif. Kemudian ada beberapa kriteria password yang digunakan. Karakter yang digunakan itu minimal 8 karakter, berarti boleh lebih. Kemudian menggunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, simbol. Kemudian hindari kata-kata umum seperti admin atau password. Kemudian ada catatan untuk penggunaan password yang mudah bisa digunakan ketika kita melakukan praktik belajar di dalam lab. Kemudian tapi dilarang keras ketika digunakan di dalam jaringan luar seperti di perusahaan. Kemudian untuk konfigurasinya sendiri itu ada 3 akses utama yang harus diamankan. Yang pertama itu mengamankan akses fisik ke perangkat. Untuk konfigurasinya itu masuk ke dalam line console 0, kemudian ketikkan password, kemudian password apa yang ingin dimasukkan diketikkan di situ. Setelah itu masukkan perintah login. Selanjutnya yaitu mengamankan akses jarak jauh melalui Ethernet atau SSH. Biasanya ada 16 jalur 0 sampai 15. Oke, selanjutnya yaitu ada enkripsi password. Secara default, beberapa password tersimpan dalam bentuk teks biasa. Nah, di file konfigurasi. Kemudian ada masalah pada enkripsi tersebut. Siapapun yang melihat file konfigurasi bisa langsung tahu passwordnya. Kemudian solusinya yaitu menggunakan perintah enkripsi untuk menyamarkan password tersebut. Jadi ketika password tersebut akan dilihat oleh user yang ingin login, maka tidak akan bisa karena password tersebut telah dilakukan enkripsi. Selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi pesan banner. Nah, pesan banner ini akan muncul ketika kita akan melakukan login dan logout. Maka pesan ini akan muncul. Ini adalah pesan contoh, misal kita akan melakukan login, tapi kita nggak tahu untuk passwordnya, maka akan ada notifikasi misal suite ini khusus hanya untuk admin, misal seperti itu. Nah, fungsi ini nih menyatakan bahwa hanya personel berwenang yang boleh masuk. Ini penting untuk keperluan hukum, prosedur jika terjadi upaya peretasan. Untuk perintahnya itu menggunakan banner MOTD, kemudian menggunakan tanda pagar untuk tulisan yang akan ditampilkan ketika kita ingin login ataupun logout. Nah, adapun beberapa tips tambahan untuk banner ini. Oke, cukup mungkin. Oke, baik, mungkin cukup. Akan dilanjutkan untuk materi 2.5. Di sini saya akan membacakan materi 2.5 yaitu mengenal file konfigurasi. Pertama, kita harus tahu kalau di perangkat Cisco ada 2 tempat penyimpanan utama, yaitu running konfigurasi disimpan di RAM. Ini adalah settingan yang sedang berjalan. Sekarang sifatnya sementara, kalau perangkat mati settingannya hilang. Dan selanjutnya struktur konfigurasi disimpan di NVRAM. Ini adalah settingan permanen yang akan dibaca perangkat saat baru menyala. Selanjutnya mengubah konfigurasi. Kalau ini sih, kalau kita bikin kesalahan saat setting dan belum disimpan, tenang aja, kita bisa membatalkan perubahan itu dengan 2 cara, yaitu hapus satu-satu, pakai perintah no di depan perintah yang mau dihapus. Selanjutnya reload, ketik perintah reload untuk menyalakan ulang perangkat. Perangkat akan kembali ke setting terakhir yang kita simpan, tapi ingat cara ini
bikin jaringan mati sebentar. Selanjutnya menyimpan konfigurasi. Supaya settingan yang kita buat di RAM tadi nggak hilang saat mati lampu, kita harus menyimpan ke NVRAM. Perintahnya simple. Copy running config struktur config, lakukan ini setiap kali kalian selesai melakukan perubahan. Dan terakhir, backup ke file teks. Kita juga bisa simpan konfigurasi ke dalam komputer kita dalam bentuk teks. Caranya lewat aplikasi terminal seperti Putih atau Terater. Mana sih? Dengan fitur logging, setiap perintah yang muncul bakal jadi jejak digital yang bisa kita copy paste lagi di masa depan. Praktis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai port dan address. Apa sih IP address itu? IP address adalah identitas unik untuk setiap perangkat di jaringan. Biasanya itu digunakan agar perangkat bisa saling berkomunikasi. Kemudian ada dua versi utama IP address. Yang pertama itu ada IPv4, yaitu berupa 32 bit. Kemudian ada IPv6 berupa 128 bit. Kemudian ada interface dan port. Interface itu berupa titik koneksi pada perangkat jaringan. Misalnya tuh seperti port Ethernet pada switch dan router. Kemudian port itu berupa jalur fisik atau logis, ya, tempat data masuk keluar. Kemudian setiap interface biasanya dikonfigurasikan dengan IP address agar bisa saling terhubung dan bisa berfungsi di jaringan agar bisa berkomunikasi. Selanjutnya kali ini saya akan menjelaskan configuration IP addressing. Yang pertama ada manual IP addressing configuration for end device. IP address, subnet mask, and default gateway bisa dikonfigurasi secara manual di perangkat akhir, PC atau laptop. Lalu ada penting untuk memastikan alamat tidak bentrok dengan alamat lainnya. Lalu ada automatic IP address configuration for end device. Perangkat bisa memperoleh IP secara otomatis melalui DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Lalu memudahkan pengelolaan jaringan besar karena tidak perlu konfigurasi manual satu persatu. Ada syntax checker, verify Windows PC IP configuration. Latihan ini untuk memverifikasi konfigurasi IP di Windows menggunakan perintah seperti ipconfig. Lalu ada switch virtual interface atau SFI configuration. Switch layer 2 tidak punya IP address di port fisik, tapi bisa dikonfigurasi melalui SFI. SFI memungkinkan switch akses untuk manajemen, misalnya via telnet atau SSH. Syntax checker konfigurasi a switch virtual interface. Latihan untuk konfigurasi SFI dengan IP address agar switch bisa diakses. Paket tracer atau implement basic connectivity, simulasi untuk menguji konektivitas dasar antar perangkat setelah konfigurasi IP dilakukan. Selanjutnya materi yang saya akan jelaskan yaitu materi verifikasi konfigurasi konektivitas. Yang pertama, verifikasi konfigurasi. Kita mengecek apakah IP dan interface sudah benar. Di PC kita menjalankan perintah ipconfig dan di switch kita melakukan perintah show IP interface brief. Dan juga pastikan IP address sudah selesai. Status up yaitu aktif. Nah, jika down, aktifkan interface VLAN 1 no shutdown. Nah, selanjutnya melakukan tes koneksi ping. Gunakan perintah ping dan juga IP address. Contohnya di PC ke switch, kita lakukan ping dan IP addressnya. Dan juga PC ke PC. Masukkan ping dan juga IP addressnya. Hasilnya yaitu replay berhasil. Kalau request timeout ada masalah atau awal normal. Selanjutnya tes dua arah dari PC A ke PC B dan dari PC B ke PC A. Kita penting untuk memastikan koneksi benar-benar normal. Dan kesimpulannya,
cek konfigurasi ipconfig, show IP interface bridge. Aktifkan interface jika perlu, uji koneksi ping, pastikan hasil replay dan dua arah berhasil. Mungkin ini saja dari kelompok 2. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.